wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurina waddin wassalatu wassalamu asrofil minal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para bapak dan para ibu dan para saudara-saudara yang saya hormati, para tokoh-tokoh masyarakat yang saya hormati, para alim ulama yang saya hormati, puji syukur alhamdulillah Allah telah melimpahkan rahmatnya dan hidayahnya kepada kita semua, dikasih kesehatan dan umur panjang sehingga kita bisa berkumpul, bertatap muka atau bermuajahah pada malam hari ini. Marilah kita bersama-sama berselawat serta salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Marilah kita bersama-sama tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita bersama-sama pada malam hari ini, kita semua barusan menjalankan jamiah tahlil. Jamiah tahlil ini barusan udah selesai, udah rampung. Tinggal diisi tausiah beberapa menit. Pada malam hari ini temanya yaitu Sulaiman. Itu udah tercantum di dalam kitab Nurjati. Pada malam hari ini cuman satu kitab. Pada malam hari ini temanya yaitu adalah Sulaiman. Sin pasesu itu sin kecil, maknanya ing keberbadiannya. Lam tajid ing perjalanan jalan. Ia itu maksar. Mim jaber maknanya Muhammad. Nun mati Gusti Allah gawe petunjuk. Kita semua ini di dalam ing keberbadiane, di dalam ing perjalanan jalan. Kita semua ini di dalam ing keberbadian jalan-jalan umat manusia. Jalan-jalan umat manusia itu bermacam-macam ragam. Tentang perjalanan badan berubah-ubah, perjalanan hati dan pikiran berubah-ubah. Semuanya perjalanan-perjalanan umat manusia itu tidak ada yang satu. Itu semuanya bermacam-macam. Jadi kita semua ini harus memegangnya di dalam kepribadian dirinya. Karena bisa benar karena kepribadian dirinya, bisa salah karena kepribadian dirinya. Karena di dalam sintesis perjalanan umat manusia, perjalanan umat manusia itu tergantung kepribadian dirinya, milihnya yang mana, benar atau yang salah. Itu terserah umat manusia. Titel apapun semuanya tergantung kepribadiannya. Bisa benar karena kepribadiannya, bisa salah karena kepribadiannya. Bila umat manusianya itu memilihnya jalan kebaikan-kebaikan dan kebenaran-kebenaran, berarti umat manusianya itu ingin hidup bahagia, ingin hidup tentram dan damai, bukan mencari kesengsaraan-kesengsaraan. Titel apapun bila umat manusianya di dalam kepribadiannya, di dalam perjalanan-perjalanan hidupnya, bila mencarinya itu yang salah, pasti sengsara. Anak siapapun, anaknya Nabi, anak manusia biasa atau para alim ulama, kiai, ustadz, atau kus-kus, atau buya-buya, atau habaib, atau para imam, semuanya umat manusia itu bila dirinya
ing perbadiannya, mengambilnya di dalam perjalanan-perjalanan yang buruk. Contohnya di dalam perjalanan hidup saya ini, bila anak saya ini mengikuti perjalanan-perjalanan orang tua yang baik, berarti baiklah. Berarti umat manusia itu mengambilnya yang baik. Bila anak sayanya ini dalam perjalanan-perjalanan yang tidak baik, entar mendapatkan kesengsaraan dirinya sendiri, bukan orang tuanya yang menanggung. Semuanya itu tergantung dirinya sendiri, tergantung keberadiannya sendiri, bukan dari saya. Saya hanya mencoba untuk membenahi dirinya sendiri. Kalau dia minat silakan, kalau tidak minat silakan. Itu terserah anak saya. Apakah anak saya itu mau menuruti perintah-perintah, menuruti ajaran-ajaran orang tuanya? Bila tidak mengikuti silakan. Yang sengsara itu anaknya sendiri, yang bahagia itu anaknya sendiri bila menurut. Bila tidak menurut itu terserah kamu, terserah anak sayanya sendiri. Karena orang tua itu mengajarkannya semuanya baik, tidak ada yang salah. Itu tergantung penilaian-penilaian anak-anaknya. Kita semua ini memiliki anak-anak semua. Kita semua ini memiliki perjalanan-perjalanan semua. Perjalanan keberbahagiaan saya ini menjalankan sedang kebaikan-kebaikan di dalam hidup saya ini. Semua umat manusia memiliki anak, memiliki orang tua. Orang tua itu tidak ada yang menjelek-jelekkan anaknya untuk terjerumus di dalam lembah hitam. Semuanya umat manusia itu menyuruh terhadap anak-anaknya itu untuk menjadi baik, bukan untuk menjadi yang buruk. Itu terserah anaknya itu sendiri, apakah mau mengikuti atau tidak. Kadang yang merasakan itu anaknya sendiri, bukan orang tuanya. Karena orang tuanya itu hanya sekedar untuk mengingatkan terhadap anak-anaknya. Kita semua ini memiliki anak-anak semua. Berarti kita semua ini harus mendidik anak kita ini di dalam lamtesit ing perjalanan jalan. Karena semuanya, kita semua ini dalam perjalanan-perjalanan hidup ini ada yang baik, ada yang buruk di dalam perjalanannya. Itu tergantung umat manusianya memilihnya yang mana. Bila umat manusianya baik, entar mendapatkan pembalasan-pembalasan yang baik. Bila umat manusianya memperjalankan yang buruk, entar mendapatkan keburukan-keburukannya. Karena tergantung ingkawitannya perbuatan-perbuatan umat manusianya di dalam dunia ini. Entar pembalasan-pembalasan ing alam kuburnya. Kalau udah ing alam kubur, entar pembalasannya itu adanya di dalam dunia. Semuanya perbuatan-perbuatan alam dunia itu entar dibalas di alam kubur. Karena bila di dalam dunia ini perbuatan-perbuatan yang baik, entar mendapatkan kebaikan-kebaikan ing alam kuburnya. Bila di alam dunianya perbuatan buruk, entar mendapatkan di alam kuburnya keburukan-keburukannya. Karena di alam kubur itu entar ada proses lagi, yaitu di dalam huruf ya, yaitu alam mahsyar. Kita semua ini entar dikumpulkan di alam mahsyar. Entar umat manusianya itu ditimbang di alam pertimbangan. Entar umat manusialah itulah timbangan-timbangan yang baik atau timbangan-timbangan yang buruk. Semuanya itu terletaknya itu di dalam lamtesit ing perjalanan jalan. Jalannya itu umat manusianya itu adanya di dalam dunia, bukan di alam kubur, bukan di alam mahsyar, bukan di alam pertimbangan, bukan di dalam surga neraka. Perjalanan umat manusia itu adanya kuncinya, yaitu adanya di dalam dunia semuanya. Jadi kita semua ini di dalam perjalanan-perjalanan alam dunia ini harus berhati-hati. Karena kunci segala sesuatu itu adanya di dalam dunia, bukan nanti-nanti. Nikmat adanya di dalam dunia, sengsara adanya di dalam dunia. Semuanya perjalanan umat manusianya itu terletaknya, terfokusnya itu adanya di dalam dunia.
bukan di dalam alam kubur, bukan di alam pertimbangan, bukan surga neraka. Bila ada orang yang bilang entar nanti, entar besok, itu jangan dipercayai. Karena segala sesuatu kenikmatan umat manusia, kesengsaraan umat manusia, itu adanya di dalam dunia, bukan nanti-nanti. Kalau nanti-nanti itu kebahagiaan roh, kesengsaraan roh. Kesengsaraan roh itu tergantung perbuatan umat manusia di dalam dunianya. Kebahagiaan roh itu tergantung perbuatan ing alam dunianya. Jadi kita semua ini mendapatkan kenikmatan atau kesengsaraan itu tergantung perbuatan umat manusianya di dalam dunianya. Karena di dalam kitab Nurjati tergantung ingkawitannya perbuatan umat manusianya di dalam dunia ini. Entar pembalasan ing alam kuburnya atas perbuatan umat manusianya di dalam dunia ini. Berarti kunci segala sesuatu umat manusia itu adanya di dalam dunia. Benar atau tidak para jamaah? Benar. Alhamdulillah, jawabannya benar. Segala sesuatu umat manusia, kebenarannya itu semuanya terletaknya terhadap diri umat manusia, bukan tergantung nabinya. Karena di dalam mim jabar maknanya Muhammad, segala sesuatu kebenaran atau kesalahan itu bukan tergantung kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kebenaran atau kesalahan itu terletaknya terhadap dirinya. Cuma umat manusianya, salah kaprahnya, segala sesuatu umat manusia, entar yang menanggung bebannya itu adalah kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena menginginkan mendapatkan syafaat nabinya. Itu salah kaprahnya umat manusia di dalam dunia ini. Syafaat itu adalah permohonan umat manusia, bukan menanggung beban umat manusia. Seorang nabi itu memiliki perbuatan, memiliki perbuatan baik dan memiliki perbuatan kurang baik. Kita semua ini janganlah mengharapkan syafaat nabi. Karena segala sesuatu syafaat itu maknanya permohonan. Nabinya saja permohonannya itu terhadap Sang Pencipta, terhadap Gusti Allah. Karena di dalam nun mati Gusti Allah gawe petunjuk. Gusti Allah telah menunjukkan bahwa sayalah yang mengatur segala sesuatu makhluk yang ada di dalam dunia ini. Karena segala sesuatu yang mengatasi urusan hablum minallah atau hablum minanas itu adalah Gusti, bukan seorang nabi. Nabinya itu nabi siapa saja. Karena kebanyakan orang zaman sekarang itu seorang nabi itu bisa menanggung beban makhluknya atau pengikutnya terhadap dirinya yang menanggung beban. Itu salah kaprahnya. Padahal perbuatan orang atau perbuatan umatnya itu yang menanggung itu dirinya sendiri, bukan seorang nabi. Nabi berbuat untuk dirinya sendiri. Kita semua ini berbuat untuk dirinya sendiri. Karena antar besok itu sendiri-sendiri, bukan dengan kanjeng Nabi Muhammad SAW, atau bukan dengan Nabi Isa, atau dengan Nabi Musa, atau Nabi Daud. Semuanya dirinya sendiri semua, tidak mungkin bersama-sama. Benar atau tidak para jamaah? Benar. Sebabnya apa? Kita semua ini tidak sama-sama dengan kanjeng Nabi Muhammad SAW para jamaah. Takdir kodrat. Kok larinya takdir kodrat? Semuanya umat manusia yang ada di dalam dunia ini, pengikutnya, umatnya, kaumnya, itu tidak mungkin sama-sama dengan kanjeng Nabi Muhammad SAW.
itu dipastikan sendiri-sendiri. Berbuat itu untuk dirinya sendiri. Itu semuanya dirinya sendiri. Kalau kita sama-sama dengan kanjeng Nabi Muhammad SAW, nabinya kan ini udah mati, apakah saya ikut mati para jamaah? Dipastikan tidak. Itu gamblang contohnya. Berarti kita semua ini antar besok itu dirinya sendiri-sendiri, bukan mengikuti Nabi, bukan mengikuti para sahabat, bukan mengikuti para aulia, bukan mengikuti para alim ulama, kiai, ustaz, kos-kos atau buya-buya atau habaib atau para imam atau orang awam. Semuanya itu mengikuti dirinya sendiri. Benar atau tidak para jamaah? Berarti nabi-nabi kita itu semuanya untuk dirinya sendiri, bukan untuk kita. Benar atau tidak para jamaah? Sebabnya apa? Jawabannya selalu benar para jamaah. Kan bingung, jawabannya mudah. Jawabannya nabi-nabi kita seperti Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, Nabi Yunus, semuanya udah mati. Apakah kita ini ikut dengan dia? Kan tidak. Berarti sendiri-sendiri. Saya masih hidup di dalam dunia. Nabi-nabi kita udah mati, hidupnya di alam kubur, ninggal. Berarti menunggu balasan-balasan atas perbuatan-perbuatan ing alam dunianya. Tentang pembalasan-pembalasan perbuatan-perbuatannya, apakah ada yang tahu para jamaah? Dipastikan tidak. Tapi zaman-zaman sekarang saking sombongnya seorang para alim ulama, kiai, ustaz, kus-kus atau buya-buya atau habaib atau para imam, banyak yang tahu tentang Nabi mendapatkan surga, Nabi mendapatkan kenikmatan. Apakah ada yang ke sana para jamaah? Dipastikan tidak ada. Jadi kita semua ini tidak ada yang tahu tentang kehidupan antar besok. Karena kita semua ini hidup di dalam dunia ini. Karena jasad kita ini milik Allah. Kalau roh itu milik Gusti. Jadi yang udah mati di sana, di alam kubur itu berarti jasad kita ini lebur mengikuti alam. Yang masih hidup itu adalah roh. Lah roh itu tergantung Gusti Allah. Apakah mendapatkan kenikmatan, apakah mendapatkan kesengsaraan. Cuman kebanyakan orang yang saking sombongnya itu bisa mengetahui. Entar Nabi ini ada ke langit ini, entar Nabi ini entar ada ke langit ini. Itu yang saya membingungkan. Entar langit 1, langit 2, langit 3 sampai langit 5 sampai langit 7. Itu ada nabi-nabinya semua. Itu kata orang-orang. Kalau kata kitab saya itu tidak ada yang tahu. Tergantung Sang Pencipta, tergantung Gusti Allah. Karena kehidupan besok itu kalau orang yang udah mati adalah roh-rohnya, bukan jasadnya. Karena umat manusia terciptanya itu adanya di dalam dunia. Contohnya umat manusianya itu hidup pertama kali itu di alam rahim. Alam rahim itu terbentuknya itu dari cairan, getih, daging, sifat bentuk manusia. Lalu dikasih roh. Lah roh itu dari Gusti. Kalau jasad itu dari alam. Karena sari-sari alam itu disempurnakan oleh Sang Pencipta. Karena cairan itu disempurnakan oleh Sang Pencipta. Bisa timbul cairan kedua itu karena makanan-makanan dari alam dunia. Jadi kita semuanya ini hidup itu dari makanan alam dunia. Karena kenikmatan jasad adanya di dalam dunia. Kesengsaraan jasad adanya di dalam dunia, bukan entar-entar.
Berarti umat manusianya, surga itu adanya di dalam dunia, neraka itu adanya di dalam dunia. Cuman itu adalah surganya jasad, nerakanya jasad. Kalau surganya roh atau nerakanya roh, itu semuanya itu dipasrahkan saja terhadap Sang Pencipta. Apakah mendapatkan kenikmatan, apakah mendapatkan kesengsaraan. Karena kita semua ini hidup di dalam dunia ini, semuanya itu di dalam perjalanan semua. Karena di dalam lam tasid ing perjalanan jalan, nur mati Gusti Allah gawe petunjuk. Gusti Allah telah menunjukkan di dalam jalannya bahwa segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini dan alam semesta, urusan hablum minallah Gusti, urusan hablum minanas Gusti. Karena udah tercantum di dalam kitab Nurjati, yaitu alif jabar a ing atase Gusti. Yang mengatasi segala sesuatu itu adalah Gusti, tidak ada yang lain. Urusan hablum minallah Gusti, urusan hablum minanas Gusti. Bukan umat manusia. Umat manusia titel apapun itu tidak bisa mengatasi urusan hablum minanas atau hablum minallah. Seorang nabi tidak bisa, seorang sahabat tidak bisa, seorang para aulia tidak bisa, seorang para alim ulama, kiai, ustaz, gus-gus atau buya-buya atau habaib atau para imam atau orang awam, semuanya tidak bisa mengatasi tentang urusan hablum minallah atau hablum minannas. Karena kita semua ini hidup di dalam perjalanan. Kita semua ini hidup di dalam perjalanan alam dunia ini hanya sekedar menjalankan saja. Karena di dalam nun mati Gusti Allah gawe petunjuk. Lam tajid ing perjalanan jalan. Gusti Allah telah menunjukkan bahwa untuk umat manusia itu hanya sekedar menjalankan saja. Bukan untuk mengatasi, bukan untuk menguasai, bukan untuk yang lainnya. Umat manusianya itu hanya sekedar untuk menjalankan saja. Benar atau tidak para jamaah? Alhamdulillah, bila jawabannya benar, waktunya udah lama saya berhenti. Karena segala sesuatu itu butuh perjalanan, butuh proses. Prosesnya itu saya udah tausiah pada jamnya tahlil ini hingga sampai selesai, hingga berjalan, waktunya udah habis. Jadi saya cukupkan saja. Bila ada perkataan-perkataan saya bila tidak berkenan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila perkataan-perkataan saya ini bermanfaat untuk seluruh umat manusia yang ada di dalam dunia ini, syukur alhamdulillah. Cukup sekian saja. Ilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.